Halo Sobat Anglers semua, gimana kabarnya sekarang? Udah lama saya nggak upload. Sekarang nih saya mau berbagi sedikit untuk review keluh kesah pemakaian dari reel Elito Genius DX 800. Ini reel udah saya pakai kurang lebih 3 bulan, 2 bulan lebih lah, nggak sampai 3 bulan dari pembelian baru ya. Masalahnya selama ini, apa yang saya rasakan, terus apa yang perlu di-upgrade, apa kekurangannya, dan apa juga kelebihannya. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan, atau mungkin teman-teman sedang mencari referensi dan mau beli reel ini, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan juga. Atau bahkan mungkin saya sendiri yang apes mendapatkan reel yang kurang pas pengujian mutunya, mungkin kurang tepat, kurang pas yang lewat. Oke, kita lihat nih, bentuknya oke banget, keren banget, bentuknya oke banget, keren banget, sumpah keren banget, seperti reel mahal, karena ini reel harga di bawah 200.000. Saya menggunakan PE 0,6. saya pakai untuk mancing full air tawar, ngoncer, terus pelampung, nila, juga gulami, mancing kolam-kolam air tawar biasa. Penampilannya lihat, sangat keren, elegan, seperti reel mahal. Yang satu lagi, ini kan buatan anak negeri, anak bangsa, kita harus support juga ya, karena banyak saudara-saudara kita yang bekerja di bagian pembuatan ini mungkin ya. Lihat bagian bawahnya ini belum saya bersihkan juga, sebanyak bekas-bekas kotoran, lumpur, pasir. Masalah yang paling mengganggu yang pertama itu ada di knopnya ini. Knopnya itu berbunyi, ada gesekan dari knop dan handle-nya itu di antara sela-sela ini, bisa lihat. Ini udah saya kasih oli, jadi lihat, udah saya kasih grease, kasih oli supaya biar masuk saya gitu. Udah mulai tidak berbunyi lagi semenjak dikasih oli. Sebelumnya itu nggak ada gesekan antara knop dan handle-nya. Bunyinya sangat kuat, sangat mengganggu, seperti bunyinya seperti bunyi metal ketemu metal itu. Gimana sih kalau udah gesekan, sangat mengganggu. Saya tidak tahu di dalamnya ini ada bearing atau tidak, karena knopnya ini nggak bisa dibuka, nggak bisa diganti gitu, sudah dipatenkan. Lihat di sela itu, itu udah gesekan dan berbunyi, baik kalau udah kena air. Kedua, masalah besarnya itu ada di reel-reelnya. Reel-reelnya juga berbunyi juga. Bukan hanya dulu, ini ada screw handle. Oke banget. Setelah itu di sini line rollernya, bisa dilihat tuh ada luka di line rollernya. Itu berarti membuktikan kalau line roller ini nggak bekerja maksimal, nggak sesuai fungsinya, karena ada gesekan antara PE dan line rollernya sendiri. Kalau misalnya fungsinya betul atau sesuai dengan kinerjanya atau sesuai dengan fungsinya, dia nggak akan ada luka seperti itu, karena line roller ini saat kita gulung dia pasti muter juga ikut dari PE. Ini juga berbunyi saat kita menarik itu, menarik beban, menarik ikan, menarik apa itu, apa sangkut atau apa, bebas lah, pokoknya menarik beban pasti bunyi gitu. Juga di sini itu juga sangat mengganggu, apalagi kalau kita mancing dengan teman-teman.
Dengan kondisi real bunyi seperti habis lah kena bully kita. Bisa lihat lukanya, ada luka di pinggir sebelah kanan itu ada gesekan dari PE sampai bautnya pun sampai dol gini. Saya buka, saya coba mau penasaran ada bearing nggak di dalamnya, sampai nggak bisa dibuka karena udah terlanjur karat. Ini seperti ini selama 2 bulan saya nggak sentuh sih. Saya mancing saya simpan, saya mancing saya simpan. Bautnya itu nyatu dengan si kawat bel armnya nih, bisa dibuka. Ini saya pakai PE 0,6, saya mancing glosor terus pelampung, kadang-kadang juga moncer juga sih, moncer air tawar, tapi ya full air tawar, nggak saya bawa ke air asin. Tapi ini sebenarnya line rollernya ini sebenarnya masih jalan kok, masih muter. Kalau kita tes seperti ini teman-teman, cara mengetes roller seperti ini, cara mengetes line rollernya seperti ini. Kita bisa lihat line rollernya ini berfungsi apa tidak dari sini. Sebenarnya masih muter, lihat tuh, kita tarik sebentar, kita fokuskan dulu. Lihat kan, muter tuh. Tapi kenapa pas narik beban dia berbunyi dan ada luka gitu di situ. Nanti pas kita pakai, kita gulung, berarti kan nggak main itu, nggak muter itu si line rollernya. Tuh begini, kenapa ada luka gitu, pertanyaan saya. Itu poin kedua. Untuk poin ketiganya, ini mungkin kesalahan saya sendiri sih, human error lah jatuhnya ya. Si PE ini sering kusutnya itu bukan kusut biasa ya, kusutnya itu dia masuk ke sela spool dan bergulung di main shaft, di as main shaftnya itu, besi main shaftnya. Ini kemungkinan sih kesalahan saya sendiri saat penggulungan nggak padat atau gimana, kendor. Jadi pas kelempar berikutnya si PE, si line ini masuk ke dalam sela spoolnya itu sendiri. Ini draknya saya bisukan jadi nggak bunyi, videonya saya bisukan. Sebenarnya ini suara draknya kencang banget sih, oke lah, nggak masalah. Buat penampilannya oke banget, ganteng maksimal. PE nya itu ke teman-teman di sini nih, saya kasih tahu ya, dia bergulungnya tuh di, kalau kita tarik seperti ini. Oke. Kita buka dulu. Ya, kelebihannya pun banyak juga sih. Mungkin ini bisa diperbaiki lah. Saya sebenarnya puas pakainya, dari penampilan dan segala macam udah oke banget. Cuman masalahnya sangat mengganggu itu kan, dari kenop itu kan bisa diganti ya gitu. Yang berikutnya ini di sini, di skrup ini saya bongkar kemarin, saya lepas. Maksud saya mau memberikan grace atau pengecekan di spring gate itu. Tapi ketika saya pasang kembali udah nggak bisa dipasang lagi, udah dol bautnya tuh, mutlak kan, nggak bisa kencang. Jadi si bautnya itu langsung makan body bait arm gitu. Jadi pas kita pasang berikutnya udah nggak bisa lagi, udah jebol duluan. Ini masuk ke body arm. Ini saya putar sendiri pakai tangan pun bisa nih, kita tengok lihat goyangan tuh. Untuk kelebihan juga banyak, dia sudah rubber seal, sudah aman, jadi mengurangi
kemungkinan masuknya air ke mesin, ke drag sistemnya itu juga kemungkinan ada penahan lah gitu, kemungkinan sulit lah air untuk masuk. Tapi ya masih bisa masuk karena nggak SW kan, nggak full SW. Kalau ya full SW jelasnya nggak masuk, ya harganya pun udah beda loh. Karena di sini di bodinya aja masih selah. Terus di handle juga ada tuh, ada karet karet ori untuk pengamannya juga biar nggak masuk. Ini poin bagus juga, poin penting juga. Nanti oke lah. Tuh bisa lihat ya orinya. Juga di knob handle yang sebelah kanan juga ada orinya juga. Kita buka, kita lihat. Ini keras banget. Bentar saya buka dulu. Belum bisa dilihat ada orinya juga. Ini grace-nya pun masih grace bawaan, karena mesin belum saya pernah bongkar. Bodinya kuat sih dari bahan grafik ya. Untuk harga segini ya sesuai lah. Kalau kita banyak komplain juga dengan harga segini ya tidak bagus juga. Kalau mau bagus ya beli real mahal dong, gitu kan ya. Cuma ini untuk referensi teman-teman aja, mungkin bisa di upgrade lagi, atau enggak untuk teman-teman produsen drill ini sendiri bisa di upgrade kembali kekurangan-kekurangannya. Untuk semuanya totalnya tuh oke banget lah. Cuman poin tadi itulah yang penting dari handle dan line rollernya itu ya masalahnya, sangat mengganggu. Lebihnya oke banget, tidak ada masalah, saya puas pokoknya. Bersihnya pun udah menutup semua, ada aman, udah kelebihannya udah oke. Jadi poin masalahnya itu yang pertama ada di handle, ada gesekan di handle antara knob dan handle-nya itu sendiri. Terus di line rollernya sama ya baunya juga tadi ya, baunya iya juga. Kalau PE yang kusut itu mungkin anggap aja lah kita yang salah, kita yang human error lah, pemakaian kita. Oke, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk menonton. Kalau ada masukan dan saran tinggalkan aja di komentar, jadi kita diskusi di sana. Atau mungkin mau dibongkar sekalian saya bikinkan video, mau request boleh.